Pernah kepikiran ndak kenapa ya ada perusahaan yang bisa melesat tinggi banget, sementara yang lain kok kayaknya jalan di tempat? Nah, jawabannya seringkali ada di satu hal ini, manajemen strategis. Oke, hari ini kita bakal bongkar habis kerangka kerja yang bisa mengubah kekacauan jadi peluang dan ambisi jadi kenyataan. Kita ini kan hidup di dunia yang sering disebut VUCA, penuh gejolak, ketidakpastian, super kompleks, dan serba ambigu. Aturan main di dunia bisnis itu berubah terus-menerus. Nah, strategi itu persis kayak main catur. Ini bukan soal nunggu lawan bergerak terus kita bereaksi. Bukan. Ini soal merencanakan beberapa langkah di depan buat memastikan kita yang menang. Jawabannya kelihatannya simpel, tapi sebetulnya dalam banget. Pemenangnya itu bukan mereka yang kerja paling keras loh. Tapi mereka yang punya peta paling jelas dan rencana permainan paling cerdas. Nah, itulah inti dari manajemen strategis. Setiap perjalanan hebat itu pasti dimulai dengan tujuan yang jelas, kan? Nah, dalam bisnis, tujuan ini dibangun di atas 3 pilar penting. Visi, misi, dan nilai-nilai perusahaan. Anggap aja ini adalah fondasi yang bakal memandu setiap keputusan yang Anda ambil. Pertama, misi. Misi ini ibarat jangkar kapal Anda. Misi menjawab pertanyaan-pertanyaan paling mendasar. Kita ini ngerjain apa sih, buat siapa, dan apa yang bikin kita beda dari yang lain saat ini. Tanpa misi yang jelas, ya perusahaan bakal terombang-ambing, nggak punya arah. Nah, kalau misi tadi itu jangkar yang menahan kita di masa sekarang, visi itu adalah bintang utaranya, tujuan yang kita kejar. Visi itu ngasih gambaran masa depan yang begitu menarik, yang bisa bikin seluruh tim semangat buat mencapainya. Jadi, ini bukan soal kita ada di mana sekarang, tapi kita mau jadi apa nanti. Dan yang terakhir ada nilai atau values. Ini kompasnya. Isinya adalah prinsip-prinsip yang nggak bisa ditawar-tawar lagi, yang mendefinisikan beginilah cara kita kerja di sini. Jadi pas dihadapkan pada pilihan yang sulit, nah nilai inilah yang menjaga kapal Anda tetap di jalur yang benar. Oke, sekarang kita udah tahu mau kemana. Langkah selanjutnya adalah kita harus memetakan medannya. Nggak ada kan jenderal hebat yang maju perang tanpa data intelijen? Nah, di bisnis juga gitu. Artinya kita perlu melihat ke dalam untuk kenal kekuatan kita dan melihat keluar untuk paham lanskap persaingan. Pemimpin hebat itu radarnya selalu nyala, terus-menerus memindai lingkungan sekitar. Salah satu alat paling ampuh buat ini adalah analisis SWOT. Ini tuh memaksa kita untuk jujur soal kekuatan dan kelemahan internal kita, sambil waspada mengidentifikasi peluang dan ancaman dari luar. Ini bukan sekadar latihan biasa ya, ini beneran proses pengumpulan intelijen. Keajaiban SWOT itu bukan di daftarnya, tapi di kombinasinya. Matriks ini memaksa kita bertanya, gimana caranya kita pakai kekuatan kita, misalnya brand yang kuat, untuk merebut peluang pasar baru? Atau gimana kekuatan kita bisa jadi tameng dari ancaman, misalnya dari pesaing baru? Nah, dari sini analisis berubah jadi rencana aksi. Oke, kita tahu tujuan kita, dan kita udah memetakan medannya. Sekarang, saatnya memutuskan gimana cara kita akan bertarung untuk menang. Inilah inti dari strategi kompetitif. Pada dasarnya, keunggulan kompetitif itu intinya cuma satu rumus sederhana, memaksimalkan jarak antara nilai atau value di mata pelanggan dengan biaya atau cost untuk membuatnya. Jadi pilihannya cuma dua, mau menang dengan jadi yang paling efisien atau menang dengan jadi yang paling unik dan bernilai. Dari rumus nilai biaya tadi, muncullah 3 strategi dasar. Anda bisa jadi seperti Walmart, juaranya efisiensi biaya. Atau Anda bisa jadi seperti Apple, masternya diferensiasi yang unik. Atau bisa juga jadi seperti Ferrari, yang mendominasi segmen pasar yang sangat spesifik. Gak ada jawaban yang benar atau salah, tapi mencoba jadi ketiganya sekaligus, wah itu resep kegagalan. Anda harus memilih. Sampai sini, kita udah merancang sebuah rencana yang luar biasa. Tapi, inilah momen kebenarannya. Rencana terbaik di dunia pun gak ada artinya tanpa satu hal yang paling krusial, eksekusi. Ini fakta yang sering banget dilupakan orang. Kebanyakan strategi itu gagal bukan karena idenya jelek, mereka gagal karena eksekusinya yang lemah. Strategi di atas kertas itu cuma teori, tapi strategi yang diwujudkan jadi tindakan nyata, nah itulah yang membangun warisan. Eksekusi itu sebuah orkestrasi. Seperti yang kita lihat di sini, setiap roda gigi, setiap departemen, setiap tim, setiap individu, semuanya harus selaras dan berputar serempak menuju satu tujuan yang sama. Jadi gimana caranya?
Ini bukan sihir, tapi soal disiplin. Pertama, alokasikan sumber daya. Pastiin uang dan orang-orang terbaik Anda ada di pos yang mendukung strategi. Kedua, bangun struktur dan budaya yang pas. Ketiga, buat kebijakan dan sistem yang bikin gampang buat semua orang ngelakuin hal yang benar. Dan yang paling penting, pemimpinnya harus turun tangan, mantau kemajuan setiap hari, dan ciptakan rasa urgensi. Dan ini yang terakhir, tapi mungkin justru yang paling penting, strategi itu bukanlah sebuah proyek yang punya tanggal selesai. Ini adalah proses yang hidup dan terus berkelanjutan. Strategi itu bukan dokumen yang dibuat setahun sekali terus dilupain di laci. Karena dunia di luar sana terus berubah, strategi Anda juga harus bisa hidup, bernapas, dan beradaptasi. Kutipan ini ngerangkum semuanya. Warisan itu nggak dibangun dari rencana yang sempurna, tapi dari tindakan yang berani dan konsisten. Jadi sekarang buku panduannya udah di tangan Anda. Anda sudah paham fondasinya, cara menganalisisnya, cara merumuskannya, dan cara mengeksekusinya. Pertanyaan yang tersisa sekarang bukanlah apa itu strategi. Pertanyaannya adalah, apa langkah Anda selanjutnya?